dalam hati, mengikat jiwaku, jiwamu tak akan terpisah lagi. Waduh, air apa nih? Kenapa ya? Biasa we jalan-jalan. Jalan. Aduh, lawas-lawasnya. Servisan kok benang dicabut kok. Boleh, asal udah diambil we. Setia menanti Iya naon kok. Original gitu. Main papan labuan. Cek pembaran. Oh, puisi gini beratnya. Berat ya, Kang. Zaman dulu biasanya ada di toko-toko obat Cina, sensei gitu, buat ngegiling obat, bikin balsem, ramuan-ramuan. Oh, tadi itu tuhnya lamun di urang kan di Ya, lu gitu nya. Ini sih alat tradisional dari Tiongkok sebenarnya. Pengilir bisa pakai tangan gini, bisa pakai kaki. Oh, bari diuk. Tadi diuk, kaki digiling, gitu. Nah ini kan saya lihat di sejarahnya lah di Google ini tuh sekitar tahun 1890-an alat ini teh. Nah ini kan salah satu yang dari sana ya tradisi. Di mana nih teh? Di mana? Di Tiongkok. Tiongkok. Gitu. Kan macam-macam ya, ada yang ditumbuk, ada yang untuk bumbu tuh ada yang diputer, ada macam-macam kan. Kalau udah jadi banyak gitu. Di kita juga kan ada kan alat-alat tradisional kita gitu yang zaman dulu. Oh ya, bisa pakai kakinya. Bisa pakai kaki. Urang kan pakai jodoh. Bisa gitu bener. Hari alat berapa ya? Ada. Kang Sep tertarik sama ini kenapa nih alat-alat bumbu ini? Tertarik nama kan banyak makanan gitunya. Nu dikonsumsi zaman dulu akan lebih enak gitu kalau diolahnya pakai peralatan dulu. Tradisional. Beda lah pengalaman. Ya kan Kang Isep ini kan emang lagi membudidayakan ya tanaman-tanaman untuk obat-obatan tradisional kan. Lagi ngumpul-ngumpul ke. Ya kan artinya kesinambungan lah dengan alat-alat ini ya. Kalau bisa dipakai mah ada, jadi kayak bukan museum tapi emang bisa dipakai, orang punya pengalaman yang alam ini, terus sumber resourcesnya juga dari dulu gitu ya. Ya benar. Menarik sekali. Yuk Kang mau lihat yang itu kan alat-alat yang lain. Nah ini salah satunya kan. Salah satu yang ditumbuk ini kan. Ditumbuk. Wah ini dari besi tempat yang luar biasa kan. Banyak teman ini mah seperti Kan bikin jamu-jamu itu ada di sini ya. Ya. Kalau seure mah enggak Kang, kalau seure mah ada lagi bukan, ini lebih ke yang mungkin untuk produksi lebih besar gitu. Buat kalau ini sih untuk kuantitasnya yang dalam jumlah besar pakai ini. Oh gitu. Oh ini dari besinya Kang. Wih, berangan. Di India deh. Di lama. Nah Kang Isep kan bumbu-bumbu kayak buat untuk rempah-rempah. Nah ini juga ada alat-alat, saya ada alat tradisionalnya nih zaman dulu. Ini untuk ngegiling. Oh, Grindernya. Atau ini macam-macam Kang. Itu teh bisa dipakai kan ya? Kalau ini mas koleksi. Ini bisa cuma koleksi, tapi kan ada yang bisa berfungsi mungkin, tapi dalam kondisi seperti ini mah kan, betul nggak? Nah ini kayak ini kan ini untuk bumbu-bumbu nih semua. Nah ini kan ini untuk tepung. Untuk tepungnya, untuk ayatnya gitu, nyaring bumbunya. Ini sebuah soal diputer gini nih. Nah, gitu kan. Biasa dipakai gitu karena misalnya abdi punya sumber daya alamna aya, terus alatna aya, terus aya teh jadi gitu sumber pelakuna nu pernah terkoneksi antara alat jeung legenda jeung nu ayeuna gitu, aya kayaknya teh pelakuna nu pernah menggunakan. Sejauh ini saya belum tahu ya. Belum tahu, dan alat-alat yang di sini pun kan saya masih mungkin nggak lancar lah. Mungkin kalau ini
direplika, ya kira saya nggak tahu ya. Kalau untuk alat saya, koleksi saya sih nggak, saya kira nggak bisa dipakai secara normal gitu. Tapi direplika pasti biasanya. Mungkin. Ternyata banyak peralatan buat masaknya yang manual, tapi udah ada teknologi gitu kan. Dari zaman dulu ya kan ya. Zaman dulu. Betul. Berarti kan banyak makanan, terus banyak olahan Yang memakai alat ini ya. yang kan, memakai ya. alat ini dan pasti macam-macam gitu Betul. Kayak Kaya ya. bener. Ini warisan zaman dulu gitu. Sebetulnya kan kita tuh bisa nyari kan dari alat-alat yang punya Pak Yudi, terus bisa cari ceritanya ini tuh buat apa, bahannya apa, Ya. terus sumbernya dari mana. Si Jana mungkin bisa jadi penemuan gitu, penemuan. Nah, kalau Bahala. Kang Isep sendiri sekarang lagi nanam apa nih? Lebih ke fokusnya kemana nih? Apa yang sejak dibudidayakan oleh Kang Isep ini? Di tempat Kang Isep? Kalau saya lebih karena lalap-lalapan dulu gitu ya. Lalap-lalapan yang dulu katanya orang banyak yang nggak biasa, yang dulu ditinggalin, yang udah lupa ya orang-orang. yang udah lupa, yang bukan dari perkebunan, biasanya dari tanaman liar. Tapi kalau artinya gini loh, lalapan-lalapan itu adalah satu tanaman emang yang dari zaman dulu dan ciri khas kita kan, khususnya orang Sunda gitu kan. Berarti kalau kita berbicara heritage itu bukan suatu benda-benda artefak aja peninggalan, tapi mungkin tanaman-tanaman juga, tanaman-tanaman untuk yang bisa diolah jadi obat-obatan, yang dilalap gitu kan. Ya bener kan, kayak ada beberapa tanaman, beberapa lalapan yang hanya biasanya dipakai habis orang melahirkan. Oh gitu. Itu perlu olahan juga dong. Olahan juga kan. Coba dibalik ke deh, terus lamun ningali ka dia banyak Menggunakan alat-alat yang dulu gitu, khususnya buat yang untuk diolah jadi obat-obatan, jamu-jamu semacam jamuan gitu kan. Kan, lagi menang kan? wah Kopi, enak. kopi hitam ya. Kalau pakai gula ya. Oke, siap. Mengajak bersama mengabdi lara siramai hidup ini. Kopi. Udah kita ngobrol gini ya. Kita ngobrol di sini. Aduh, santai. Hari ya kursi di mana ya? Emang dari mana ya, kolektoran dari penyiar antik. Tapi emang enak gitu. Tapi ya, Ayo, mau. Ini kopi hitam dari Forest. Kita dari teman. Mau makan? Udah ada planning apa nih? masih ya terkesima. Terkesima. Iya. Udah sepisan ya. Jadi ingat Kasian. Sieun. Tapi jadi ingat Aki ingat Ya, bermemori ya, jadi deh ya. Bermemori. Kita bareng-bareng kemana? Jadi Aki. kayak sebagian di tapi lebih fungsional kayak halu kayak numpang alat masak. Nah itu kan itu alat tradisional yang memang dari ciri khas Indonesia. Iya. Itu kalau bisa dimanfaatkan. Ya, terus terjauh ting teh dulu tapi bisa ya kapake kene gitu. Manfaatkan nanti. Artinya alat itu masih berfungsi ya. Gitu. Itu ya itu salah satu kekayaan budaya kita zaman dulu kan. Jangan sampai dihilangkan. Kan ada yang orang cuman yang lebih parah kan ada yang ditaruh di pipir lah sampai akhirnya hilang. Ada juga yang cuman pajangan.
Nah, alangkah sangat baiknya kalau Kang Isep sendiri bisa mempergunakan alat itu. Apalagi Kang Isep kan sekarang kan lagi membudidayakan tanaman-tanaman tradisional kan, untuk obat-obatan lalapan. Itu sangat berkesinambungan sekali, sangat. Kang Isep punya lahan, Kang Isep punya tanaman warisan zaman dulu, heritage, dan yang diolah itu menggunakan alat-alat tradisional zaman dulu. Itu luar biasa Kang. Itu sangat mengedukasi supaya orang-orang khususnya generasi muda bisa mengapresiasi kan. Kan kadang-kadang ini terlalu sekarang udah dilupakan kan. Sekarang main praktisnya di blender, main blender dan rasanya pun akan berubah kan. Jadi ternyata kan pernah nonton film di blender sambil itu jadi disebut nanti lemon, kalau kata saya mah lebih memilih karena ketika ditumpuk itu tuh kan ada proses, ada pemapan iklim masuk ke situ. Betul. Jadi emang rasanya tuh beda sama di blender. Ya. Kalau di blender kan ketutup, nggak ada proses pembentukan dari luar. Mungkin cek abdi gitu. Tapi emang betul, saya sendiri contohnya dari bumbu sate aja gitu ya. Kan sekarang main praktis di blender. Tapi ketika ada orang yang kacang itu disangrai, terus ditumbuk itu jauh dari itu rasa. Nah, kayak sebetulnya kayak pelibatan alam dalam proses pembuatan sesuatu baik makanan atau olahan itu tuh beda. Terus punya kekuatan. Kalau menurut saya, kekuatan apa? Kekuatan karena kan kayak saya bikin sambal di situ gunung dengan lalap yang ada dari situ gunung, terus iklimnya dari situ gunung, karena itu dibuatnya kayak diulek biasa. Kalau saya berkeyakinan bahwa si iklim semuanya itu terlibat dalam proses itu. Yang mempengaruhi rasa. Jadi punya kekhasan sendiri. Yang di situ gunung Sukabumi, walaupun itu di orang nanyain resepnya kayak apa, semuanya nggak ada rahasia, tapi kan iklim mah berbeda pasti. Malah kekhasannya itu dari situ kalau menurut saya. Ngomong-ngomong kekhasan ya, jadi nggak perlu ada rahasia sebenarnya. Nah kan selanjutnya ini kira-kira Akang yang Akang punya nih di sana dengan lahan yang begitu luas, Akang punya hasrat, punya passion menanam, membudidayakan nih tanaman-tanaman ini. Ada nggak visi misi ke depan itu Akang mau buat apa sih gitu? Ingin dinikmati sendiri atau ingin berbagi dalam hal ilmu tanaman-tanaman tradisional, tanaman-tanaman heritage gitu ya artinya. Kalau saya lihat kan sekarang ternyata heritage itu bukan hanya benda-benda aja, tapi ternyata ada tanaman-tanaman tradisional baik itu dari luar atau lokal yang sudah terlupakan. Ya, ternyata saya dapat suatu wacana yang luar biasa. Nah, Kang Isep sendiri ketika Kang Isep sendiri membudidayakan tanaman ini, apakah Kang Isep punya visi misi yang jauh, mau apa sih? Mau dinikmati sendiri atau ingin berbagi untuk orang-orang datang ke tempat Kang Isep gitu. Nah, Kang Isep punya visi misi apa nih? Sebenarnya kalau dulu kan banyak cerita legenda pernah orang melalap daun ini, makan daun itu. Sementara di kampung sendiri lalapnya kadang sekarang cuma harus beli karena yang dianggap sayuran itu kol, ceci, hasil pertanian. Ya. Nah, saya rasa pengen balikin lagi ya, memulai diri sendiri aja, ngalalap aja yang ada kayak gitu. Nggak, sayuran itu nggak usah dari seperti industri pertanian, sementara terhampar luas gitu, jadi di mana-mana. Artinya itu dalam awalnya tuh ingin menikmati diri sendiri dulu. Nah, untuk ada nggak rencana planning ke depannya dengan Kang Isep sekarang membudidayakan tanaman langka, lalap-lalapan atau yang bisa diolah menjadi obat-obatan tradisional? Ada visi misi keinginan yang lebih jauh lagi selain dinikmati sendiri? Nah, setelah melihat punya Kang Yodi di sini tentang kesukabumian zaman dulu, terus yang heritage, jadi
dari barang-barang dari barang-barang zaman dulu ya. nah. Ini kan hasil karyanya, teknologinya sebenarnya mah kan resourcesnya banyak juga yang dulu gitu. Jadi saya berpikir teh heritage itu bukan cuma alat aja, bukan artefak, alat-alat atau benda-benda, tingkah lakunya, terus resourcesnya itu kan saya rasa itu bisa terhubung gitu, bisa terkonek, tinggal nanti cari gimana mengkoneksikan. Nah, dari fasilitas yang Kang Isep punya nih sekarang nih, ya dengan menanam tanaman ini, kan artinya Pak Kang Isep sedang membudidayakan, mempertahankan dan memperkenalkan Ya, benar. tanaman-tanaman zaman dulu dengan apa khasiatnya masing-masing, Iya. ya kan? Sementara saya punya alat-alat jadwal, alat kuno lah, ya kan? Ini kan ada konektivitasnya lah ya. Ini kita sedang mengangkat sesuatu yang heritage. Iya. Ternyata bukan benda aja, tetapi Kang Isep juga sedang Iya. membudidayakan tanaman heritage. Kira-kira ide apa tuh kalau kita bisa kolaborasi? Kolaborasi ini kan Dengan Kang Isep yang punya ya sekarang, dengan yang saya punya. Sebenarnya Kang Yudi punya peninggalannya. Saya sering berhubungan karena saya tinggal di pinggir hutan, di kampung. Saya sering ketemu sama tanaman-tanaman, ternyata banyak yang bisa dimakan. Betul. Terus setelah berpikir terus ngelihat ke sini, berarti kan ada penghubung nih, ada alat sama ada pelaku. Pengennya yang kepikir ini kita bisa sharing pengalaman, sharing apa yang kita punya gitu dengan mengajak orang lain. Jadi kalau istilah kerennya mah lebih ke kayak kalau masuk ke tourism, Pariwisata. Betul. Nah, kalau menurut saya kan pariwisata itu nilai plus, nilai lebih. Jadi bukan tujuan utamanya. Jadi saya punya resources, bahan-bahan. Si Koyudi punya ya tentang rural tourism, experience based. Nah, Oke. tentang kesukabumian karena kan Ini kan saya bilang gini, kalau saya melihat Kang Isep kan punya satu lahan yang luas. Kang Isep membudidayakan tanaman-tanaman heritage, entah itu lalapan atau yang bisa diolah menjadi obat-obatan sebagai bumbu-bumbu tradisional ya, untuk masakan tradisional. Ini suatu potensi buat saya, potensi besar. Tempat Kang Isep ini bisa dijadikan tempat wisata, destinasi wisata alam. Ya, satu. Ini yang sangat bisa mengedukasi, dan orang akan tertarik, mungkin akan terfikirkan betapa kayanya gitu ya peninggalan buat tumbuh-tumbuhan dari khususnya Sukabumi mungkin ya. Itu yang bukan hanya melihat datang ke Kang Isep itu hanya melihat pemandangan aja, tapi bisa mengedukasi, memperkenalkan gitu. Nah, mungkin kita bisa kolaborasi di mana Kang Isep juga kan mempergunakan diolah dengan alat-alat tradisional. Itu kan menjadi luar biasa. Mungkin ini pertama ya yang ada di Sukabumi, bahwa ada destinasi wisata heritage, alam dan sumber ada, tanaman ada, dan masih diolah menggunakan cara tradisi. Ini kan menjadi sesuatu yang luar biasa. Oh Kang, ngomong-ngomong soal ini, soal apa tanaman heritage ini, kebetulan Kang Isep pernah kenal nggak yang namanya sayuran kateksun? Tidak. Dari mana ke? Nah, ini tuh kateksun ini sejenis rebung Kang, sejenis rebung itu emang ternyata ada di bagus gitu. Diambilnya rebungnya. Rebungnya ya, rebung kayak rebung lah gitu ya, rebung. Ternyata ini ada satu buku di wisata Jawa Barat. Ternyata di dalamnya itu ada dari kota Sukabumi itu kateksun tuh salah satu masuk dari ciri makanan khas yang sayur-sayuran dari khas Sukabumi.
Maksudnya Sukabumi itu. Karena ini benihnya tuh dibawa dari Tiongkok dan ditanam hanya di Sukabumi. Wis. Gitu. Jadi emang secara budaya, secara emang kaya pisan nih Sukabumi. Betul, saya juga nggak ngerti kenapa dari zaman Belanda itu hanya dibawa ke Sukabumi dan itu menjadi oleh-oleh dari luar kota yang cari kateksun ini di Sukabumi. Kayak enak ya kan bibitnya atau Ada, tapi emang jarang, jarang. Dan kalau di bahasa Indonesia karena ini sayuran dari Tiongkok disebutnya rebung Cina. Dengan nama ini kateksun. Saya mah tertarik pisan. Sangat tertarik. Karena kan jadi kebanggaan sendiri. Betul. Dari yang mana-mana bisa tumbuh terus hanya tumbuh di tempat kita. Betul. Gitu ya. Nah ini salah satu akan menjadi daya tarik yang luar biasa dan ini menjadi komoditas yang kalau kita akan budidayakan itu akan menambah wawasan penambahan dari kuliner sendiri kan. Nanti Secara histori juga kuat. secara histori ada di bukunya ada. Mungkin nanti kita akan buat suatu penelitian lagi. Saya cari sumbernya, bagaimana cara menanamnya. Kita cari sumber petaninya di mana di Sukabumi karena masih ada di pasar dijual. Hanya satu orang, Kang. Nanti mungkin ini salah satu PR buat Kang Isep, harus sediakan lahan untuk kita membudidayakan kateksun ini. Ya, kan. Gitu. Kali ini saya dengan Kang Isep sudah terjadi kesepakatan untuk meriset sayuran legenda khusus yang ditanam dari kota Sukabumi, yaitu kateksun atau rebung Cina. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ternyata dia juga nanam juga di Ciseure. Oh, Ciseure. Di Ciseure dia pribadi, bukan petaninya loh. Ya jadi dia sendiri nanam. Kata gue nggak apa-apa, jangan, kita mau tanya-tanya dulu aja. Tadi gue bilang tuh, soalnya gue penekannya gini nanti kita bukan ingin bersaing, bukan apa, justru kita akan membantu marketingin dia gitu. Bagaimana kita menginginkan lagi sayur kateksun itu gitu. I can hear your voice. Kateksun sayur kateksun nu juga rebung. Tahu ya, Om ya? Kurang Oh, kurang tahu. kurang tahu. Iya.